Pernahkah kalian membayangkan seorang superstar yang biasa tidur di atas kemewahan, tiba-tiba harus meringkuk di atas beton dingin dalam sel sempit yang pengap? Amarzoni akhirnya buka suara soal rahasia hari-hari tergelapnya di penjara, mulai dari detak jantung yang seolah berhenti saat pintu besi terkunci, hingga tangisan tengah malam yang tak pernah terdengar kamera media. Ini bukan sekedar cerita tentang jatuh miskin atau kehilangan popularitas, tapi tentang pertempuran batin seorang ayah yang rindu memeluk anaknya di balik tembok yang membisikkan kegagalan. Bersiaplah, karena apa yang terjadi di dalam sana jauh lebih mengerikan dan mengharukan daripada yang kalian baca di berita utama selama ini. Dahulu, namanya adalah jaminan rating dan pujaan jutaan pasang mata yang menatap layar kaca dengan penuh kekaguman. Amarzoni berdiri di puncak dunia, dikelilingi oleh kemewahan, popularitas yang tak terbendung, dan cinta dari keluarga yang tampak sempurna. Namun, dalam sekejap mata, kilauan lampu sorot itu padam, digantikan oleh sorot lampu interogasi yang dingin dan menyakitkan. Kejatuhannya bukan sekedar berita hiburan biasa, melainkan sebuah tragedi besar tentang bagaimana seorang manusia bisa kehilangan segalanya karena satu pilihan yang keliru. Mahkota bintangnya kini tanggal, menyisakan seorang pria yang harus menghadapi kenyataan pahit bahwa dirinya kini hanyalah seorang pesakitan di mata hukum yang sangat tegas tanpa pandang bulu. Lantai beton yang lembab kini menjadi alas tidurnya yang baru, menggantikan kasur empuk di rumah mewahnya yang nyaman. Di dalam sel yang sempit dan pengap, Amar harus belajar bernafas di tengah aroma keputusasaan yang menyeruak dari setiap sudut ruangan. Tidak ada lagi privasi, tidak ada lagi asisten yang sigap melayani, yang ada hanyalah dinding-dinding kusam yang seolah berbisik mengejek kegagalannya. Hari-hari awal di balik jeruji besi terasa seperti sebuah mimpi buruk yang tak kunjung usai, di mana waktu seolah berhenti berputar, dan setiap detik terasa seperti siksaan fisik maupun mental yang luar biasa. Ia dipaksa untuk menelan kenyataan bahwa kebebasan yang selama ini ia sia-siakan, kini menjadi barang paling mahal yang tak terbeli. Di balik jeruji besi yang kokoh, terjadi peperangan besar yang tak terlihat oleh kasat mata, yakni pertempuran batin Amarzoni. Penyesalan yang mendalam datang menghantam seperti badai, membawa bayang-bayang masa lalu yang penuh dengan kesalahan berulang yang memalukan. Ia kerap terjebak dalam lamunan panjang, mempertanyakan mengapa dirinya kembali jatuh ke lubang yang sama untuk ketiga kalinya tanpa belajar sedikit pun. Rasa bersalah kepada istri dan anak-anaknya menjadi beban yang jauh lebih berat daripada rantai besi manapun yang pernah ada di dunia ini. Setiap malam, ia harus berhadapan dengan cermin retak jiwanya sendiri, mencoba mencari sisa-sisa harga diri yang telah hancur berkeping-keping akibat egonya yang sempat terlalu tinggi. Ketika lampu penjara mulai meredup dan kebisingan narapidana lain mulai surut, Amar menemukan satu rahasia besar untuk bertahan hidup: spiritualitas. Dalam kesunyian malam yang mencekam, ia dikabarkan bersimpuh di atas sajadah usang, mengadu pada Sang Pencipta dengan air mata yang tumpah tak terbendung. Doa-doa yang ia panjatkan bukan lagi tentang meminta popularitas atau harta, melainkan permohonan ampunan yang tulus dan kekuatan untuk sembuh dari ketergantungan. Di titik nadir inilah, Amar mulai menyadari bahwa satu-satunya pegangan yang tersisa hanyalah keyakinannya. Keheningan sel penjara berubah menjadi ruang sakral, tempat ia mencoba menyambung kembali tali ketuhanan yang sempat terputus akibat hiruk-pikuk duniawi yang selama ini menyesatkan. Hal yang paling menyiksa bagi Amar bukanlah jatah makan yang terbatas atau ruang gerak yang sempit, melainkan kerinduan yang membuncah. Bayangan wajah anak-anaknya yang polos terus menghantui pikirannya, mengingatkannya pada setiap momen berharga yang hilang karena keegoisannya. Ia menyadari bahwa setiap hari yang ia habiskan di dalam penjara adalah waktu yang dicuri dari pertumbuhan buah hatinya yang sangat ia cintai. Kerinduan ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi ia sangat menyakitkan hingga menyesakkan dada, namun di sisi lain, ia menjadi motivasi terbesar bagi Amar untuk benar-benar berubah. Ia berjanji dalam hati bahwa jika kelak ia bisa keluar, ia ingin menjadi sosok ayah yang layak dan bisa dibanggakan kembali. Publik mungkin terkejut melihat perubahan fisik Amarzoni yang kini tampak sangat berbeda, namun perubahan mentalnya jauh lebih signifikan. Penjara telah mengupas habis lapisan kesombongan yang dulu melekat erat pada dirinya sebagai seorang selebritas papan atas tanah air. Kini ia tidak lagi merasa eksklusif atau lebih tinggi dari tahanan lainnya, ia mulai menerima nasibnya dengan penuh kerendahan hati.
Proses adaptasi di lingkungan yang keras telah membentuk mentalnya menjadi lebih tangguh, namun tetap lembut dalam empati terhadap sesama. Ia belajar menghargai hal-hal kecil, seperti udara segar saat olahraga pagi atau percakapan singkat dengan penjaga sel. Amar sedang dalam proses penghancuran jati diri lama untuk membangun pondasi diri yang baru. Untuk menjaga kewarasannya di tengah tekanan tembok penjara yang seolah kian menyempit, Amar dikabarkan mulai menuangkan pikirannya ke dalam tulisan. Kertas-kertas kusam di selnya kini penuh dengan coretan emosi, puisi-puisi kesedihan dan rencana-rencana masa depan yang lebih sehat dan tertata. Menulis menjadi katarsis baginya, sebuah cara untuk memuntahkan semua rasa sakit dan amarah yang selama ini ia pendam sendiri dalam diam. Setiap kata yang ia goreskan adalah bentuk perlawanan terhadap rasa putus asa yang mencoba menenggelamkannya ke dasar jurang depresi. Melalui tulisan ini, ia mencoba merajut kembali mimpi-mimpi yang sempat hancur dan menyusun strategi agar tidak lagi terperosok ke dalam gelapnya dunia narkotika yang mematikan. Di dalam penjara, Amar berteman dengan orang-orang dari berbagai latar belakang kriminal yang berbeda, mulai dari pencuri hingga narapidana kelas berat. Dari mereka, ia belajar bahwa setiap orang memiliki cerita kegagalan yang pahit, namun tetap memiliki secercah harapan untuk kembali pulang. Interaksi sosial ini membuka matanya bahwa penderitaan itu bersifat universal, dan ia tidak sendirian dalam perjuangan mencari penebusan dosa. Ia mendengarkan kisah-kisah hidup yang lebih tragis dari nasibnya sendiri, yang membuatnya merasa harus lebih bersyukur atas kesempatan kedua yang mungkin masih ada. Penjara mengajarkannya bahwa kebebasan sejati bukanlah soal raga yang berada di luar, melainkan jiwa yang tidak lagi terbelenggu oleh kecanduan zat. Meskipun ia berada di tempat yang paling terisolasi, cahaya dukungan dari keluarga kecilnya tidak pernah benar-benar padam sepenuhnya. Setiap kunjungan singkat menjadi sumber oksigen mental yang memungkinkannya untuk terus bertahan hidup dari hari ke hari di penjara. Kata-kata penyemangat dari sang adik dan doa dari orang tua menjadi benteng pertahanan terakhirnya saat ia mulai merasa ingin menyerah pada keadaan. Amar menyadari bahwa meskipun dunia menghujatnya dengan sangat kejam, keluarganya adalah tempat ia akan selalu diterima kembali dengan tangan terbuka. Cinta yang tanpa syarat inilah yang menjadi rahasia kekuatan Amar Zoni untuk tetap tegak berdiri, meski badai hukum dan sanksi sosial sedang menerjang hidupnya dengan sangat hebat. Kini, Amar Zoni sedang menghitung hari dengan penuh ketabahan, menatap masa depan yang masih terlihat abu-abu namun penuh dengan harapan baru. Ia tahu bahwa jalan menuju pemulihan nama baik dan kesembuhan total akan sangat panjang dan penuh dengan kerikil tajam yang menyakitkan. Namun, hari-hari kelam di sel penjara telah memberinya pelajaran yang tidak akan pernah ia dapatkan di sekolah akting manapun di dunia. Ia berkomitmen untuk keluar sebagai manusia yang berbeda, manusia yang lebih bijaksana, waspada, dan benar-benar bersih dari zat terlarang. Perjalanan ini adalah sebuah proses kelahiran kembali dari rahim penderitaan, sebuah babak final yang ia harap akan berakhir dengan kemenangan atas dirinya sendiri dan masa lalunya yang kelam.